Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kemarin sampai kepada perkataan atau quotes dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Manusia itu ada 4 macam. La lisana lahu wa la qalba, ya. Dia lisan tidak fasih, kolbu juga nggak bersih. Itu wahwa al-asi al-ghar al-ghabi. Itulah murni orang bodoh itu. Fahdhar, jauhilah dia. Pertama tuh ya, lisan nggak ada, kolbu nggak punya. Yang kedua, rajulun lahu lisan bila qalbin. Nah, yang kedua ini ilmunya, wawasannya banyak, fasih bicaranya, menarik pembicaraannya, tapi hatinya gak ada. Fayantiqu bil hikmah wala ya'mal. Ngomongnya penuh hikmah, tapi dia tidak mengamalkannya. Itu juga harus dijauhi supaya kita tidak tersambar oleh kelezatan kata-katanya, kelezatan retorikanya. 2 ya, nggak ada lisan, nggak ada hati. Ada lisan, fasih berbicara, pintar menyampaikan, tapi hatinya buruk. Kemudian rajulun, berikutnya yang ketiga apa? Orang yang tidak memiliki hati. Nah, sebaliknya dengan kedua ya. Rajulun lahu qalbun. Orang punya kebersihan hati, tapi bila lisanin tidak punya kemampuan retorika yang baik, dia tidak populer, tapi dia hatinya bersih, orangnya baik, hatinya baik. Itulah mukmin. Satarahullahu ta'ala, Allah menutupnya an khuluqihi, dari ahlaknya, wa basarihi bi uyubi nafsihi, dan basaruhu ya, dan penglihatannya dengan aib dirinya. Sampai situ kemarin? Ini minggu lalu. Minggu lalu? Ya. Ini kita masih minggu lalu ya? Sekarang masuk 39. Karena yang 36, 37, 38 sudah. Enggak, kemarin sedikit ngulang Ya, ucapan Imam Ghazali. Bukan Imam Jalil Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Dia yang ketiga itu punya hati tapi gak punya lisan, gak punya kemampuan retorika. Ini tidak populer tapi masih rajulun mukmin yang Allah tutupi keburukan-keburukannya. Waliullah bahkan situ ya. Fahadza rajulun waliyullah ta'ala. Waliullah mahfuzun fi sitrillahi ta'ala. Dia terpelihara dengan tabir Allah Ta'ala. Dia tidak populer tapi soleh ya. Nah, ada yang lengkap. Rajulun ta'allam, seseorang yang belajar. Alam, mengajar. Ta'allama, belajar, mengajar. Wa amila, mengamalkan bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Wa huwal alim billah, inilah orang yang alim billah, alim karena Allah, bersama Allah.
Nah. Kemudian istauda Allahu qalbuhu ghoraiba ilmihi. Allah menitipkan hatinya, istauda'a Allahu qalbuhu ghoraiba ilmihi. Melapangkan ilmunya. Bukan, nanti belum, wasaroha sadrahu liqabulil ulum. Dan Allah melapangkan hatinya untuk menerima segala macam ilmu. Fahdhar, hati-hatilah, an tukhalifahu, jangan sampai engkau menentangnya terhadap orang ini. Wa tujanibihi wa tatrukur ruju ila nasihatihi. Jadi hati-hatilah, jangan sampai Anda menentang, mengenyampingkannya dan meninggalkan untuk kembali kepada nasihat-nasihatnya terhadap orang ini. Sekarang suma'lam anna asla zuhdi, kemudian ketahuilah sesungguhnya asal dari zuhud itu al-ijtinabu anil maharim. Asal dasar dari zuhud itu al-ijtinabu anil maharim, meninggalkan, menjauhi yang haram. Itu zuhud itu sebenarnya intinya itu. Dan paling dasar itu kan meninggalkan yang haram, kedua meninggalkan yang subhat, ketiga meninggalkan yang halal karena takut jatuh kepada subhat atau kepada haram, takut berlebihan. Sebenarnya dengan kekayaan yang cukup bisa beli mobil yang mewah, tapi dia biasa aja. Nah, kayak gitu, itu zuhud itu kategori. Bisa lah beli mobil Mercy misalnya, tapi cukup beli mobil yang lain, yang separohnya harganya misalnya. Khawatir sombong, khawatir gimana gitu ya, khawatir menjadi ini, jadi masalah. Itu zuhud juga tuh. Jadi i'lam anna asla zuhdi, ketahuilah dasar dari zuhud itu al-ijtinab anil maharim, kabiriha wa sogiriha, baik yang kecil atau yang besar. Nah ini saya tulis kemarin di grup ya, beberapa hari yang lalu ya. Saya posting tuh terjemahannya. Menurut Abdul Qadir Jailani ini. Li'anna man la wara'alahu la yasihalahu. Lihat aja di grup ya, itu terjemahannya. Karena sesungguhnya man la wara'a, siapa yang tidak punya sifat wara', lahu baginya, la yasihalahu zuhdu, tidak sah juhudnya. Tidak sah juhudnya. Jadi juhud itu dengan wara' itu berkelindan ya. Kalau tidak punya sifat wara' itu hati-hati menjauhi yang haram, itu wara' itu. Man la wara'a lahu la yasihalahu zuhdu. Hati-hati dari yang haram, makruh dan subhat. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asir. Yang kedua, asal yang kedua ya. Tadi asal pertama menjauhi yang haram, baik kecil ataupun besar. Yang kedua, ada'u jami'il faraidi, itu yang kedua itu, asal zuhud tuh. Jadi kalau mendengar kata zuhud jangan kebayang orang menjauhi dunia, menganggap dunia kotor, jangan membayangkan itu, harus kembali ke dasarnya. Ya itu hanya meninggalkan yang haram kan tadi. Kalau bisa beli Mercy tapi dia tidak beli Mercy, beli yang lain aja, itu masih zuhud juga. Padahal kan mungkin ya. Ada'u jam'i faraidi, mengerjakan segala yang fardu. Ada'u itu menunaikan, jami'i semua al-faraid yang fardu-fardu. Yasiriha wa asiriha, baik yang mudah atau yang susah. Baik yang mudah atau yang susah. Li'anna man la taubata lahu la tasihhu lahul inabah. Nah, tadi orang yang tidak ada waro tidak sah juhudnya. Nah, sekarang li'anna man la taubata lahu,
sesungguhnya orang yang tidak taubat, dia tidak sering taubat, la tasihu lahul inabah, maka tidak sah proses inabah. Inabah itu kembali kepada Allah, taubat juga insyaallah. Tidak sah taubatnya. Siapa yang tidak kembali kepada Allah, la tasihu, tidak sah lahu kepadanya al inabah, taubatnya. Kalimat lain dari taubat juga namanya inabah. Di Quran ada kan, wa anibu ila rabbikum wa aslihu lahu. Kembalilah kamu kepada Tuhan kalian. Fataubatu huwa al-qiyamu bi kulli huquq rabb. Taubat itu adalah qiyam, menjalani, menegakkan. Al-qiyam itu menegakkan bi kulli huquqir rabb, semua hak-hak atau kewajiban-kewajiban Rabb. Dan hak bagi Rabb, kewajiban bagi hamba ya. Jadi kalau hak Rabb itu diibadahi, berarti kita wajib, hamba wajib. Ini asal juhud pertama, menjauhi yang haram. Karena juhud tanpa waro tidak sah. Dua, menjalankan semua yang wajib. Itu juhud juga itu. Kemudian yang ketiga ya, tarkud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Memang ada sih, meninggalkan dunia ala ahliha, ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Di situ ada nggak apa? Meninggalkan dunia ala ahliha, terhadap ahlinya, pemiliknya, baik sedikit maupun besar, tarkud dunia. Nah ini, li'anna man laqana'ata lahu la yasihu lahu tawakkal. Sesungguhnya orang yang tidak qanaah, tidak sah tawakalnya. Kalau tidak qanaah, la yasihu lahu tawakkal, tidak sah tawakalnya. Wa man la tawakkul lahu la yasihu lahu at-taslim. Siapa yang tidak sah tawakalnya, tidak sah penyerahan dirinya, at-taslim. Nanti di-share lagi itu Pak Maman kalau ketemu kemarin. Jadi terjemahannya, ringkasan itu ya. Ada tuh. Hasan, dari Hasan Al-Basri itu ya. Fatawakkul huwa as-saqatu bima indallah. As-siqatu ya, Bang Saqatu. Tawakal itu adalah siqah. Siqah itu percaya, yakin, bima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wal ya'su. Wal ya'su amma fi aidin nas. Wal ya'su amma fi aidin nas. Tidak mengharap. Ya sudah, saya putus asa. Iya, tidak berharap apa yang ada di tangan orang, tidak mengharap apa yang ada di tangan orang. Itu tawakal itu, yakin dengan pertolongan Allah, tidak berharap dengan manusia, dengan apa yang ada di tangan manusia. Fataslim huwa al-inqiyadu li amrillahi ta'ala. Yang disebut taslim adalah patuh tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Watarkul i'rad, serta meninggalkan di sini al-a'rad ya, takul al-a'rad, meninggalkan harta fima la yulaim, meninggalkan harta pada apa yang tidak patut, tidak pantas ya, tidak pantas. Itu dari atas semuanya itu pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Rangkumannya sudah dikirim di grup, itu tadi terjemahannya. Ini Arabnya. Sekarang masuk ke pelajaran yang baru ya. Wal maqalatus sadisatu wassalasun. Enggak ada ya? An Luqmanil Hakimi annahu qala li ibnihi. An Luqmanil Hakimi annahu qala li ibnihi. Annahu qala li ibnihi. Ya bunayya
Innan nasa salah satu islas. Bukannya kemarin? Ya, makanya saya mau nyela ini. Ini 3 ini kemarin. Sekarang wal maqalatu sabi'ah wa salasun. Yang bawah, ya. An aliyin karamallahu wajhah. An aliyin karamallahu wajhah. An aliyin karamallahu wajhah. Wa radiya anhu. Ini udah juga? Sudah. Sampai 38 sudah. Sampai 38 udah? Sudah, Sekarang 39. Tasi'ah wa salasun ya. An ba'dil hukama'i annahu qala. Al ba'di hukama anhu qala. An ba'dil hukama'i annahu qala. An ba'di hukama'i annahu qala. Salasun min kanzi. Kunu min kanzillahi ta'ala. Salasun min kanzillahi ta'ala. Bukan kunuzi ya? Ini Hah? tabungan. Di situ bacanya apa? Kanzi. Kanzil. Kanzillahi. Iya. Salasun min kanzillahi ta'ala. Salasun min kanzillahi ta'ala. Al-faqru wal maradu was sabru. Al-faqru wal maradu wal sabru. Udah, itu doang. Kecil. Ini segitu doang. Iya, cuma kan Salasun min kanzillahi ta'ala. salasun min kanzillahi ta'ala. Yang dalam kurung ya, al-faqru wal maradu was sabru. Al-faqru wal maradu was Was sabru. sabru. Makalah ke-39 itu dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, salasun ada 3 perkara, ada 3 hal, min kanzillahi ta'ala. Kanz itu pembendaraan. Ada sebuah buku, kitab sangat hadis yang sangat besar, berjilid-jilid, itu namanya Kanzul Ummal, pembendaharaan para pengamal. Kanzul itu hadis orang Sunni itu, tapi jarang yang punya itu. Kanzul Ummal, berapa puluh jilid itu, pembendaharaan para pengamal. Salah ini kanzun kan, zamannya kunuz. 3 perkara termasuk kepada pembendaharaan Allah Ta'ala. Maksudnya itu tabungan buat kita di akhirat. Tabungan buat kita di akhirat. Ay mimma yudahiruhullahu ta'ala. Mimma termasuk dari simpanan atau Allah nyimpan, Allah Ta'ala menyimpan. Mimma termasuk sesuatu yudahiruhullah Ta'ala. Daharo yudahiru, dakharo yudakhiru, yudahiruhullahu Ta'ala. Allah Ta'ala menyimpan pembenarannya itu disimpan ya, maksudnya tabungan. La ya'tihallah illa min man ahabbahu. La atau yu'ti ya, la yu'tihallah, Allah tidak memberikannya, Allah tidak memberikan pembenaran itu illa man ahabbah, kecuali kepada orang yang dia cintai aja. Jadi kalau diberi 3 perkara ini berarti Allah cintai, karena Allah menyimpan pembendaraannya. Ada 3 perkara kan yang menjadi pembendaraan Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada kecuali, tidak diberikan Allah kecuali kepada orang yang dia cintai. Al-faqru yang pertama, al-faqru, kefakiran itu. Ini untuk membesarkan hati orang pikirnya. Al-faqru, kefakiran, yaitu wahwa faqdu ma yahtaju ilaih. Faqdu itu kehilangan, faqada ya. Wahwa fakir itu adalah faqada ma yahtaju, dia kehilangan yang dia butuhkan. Ma yahtaju, apa yang dia butuhkan ilahi kepadanya, kepada ma. Wahwa,
dia adalah yang namanya fakir itu faqada ma yahtaju, kehilangan apa yang dia butuhkan ilahi kepadanya. Ilahi kepadanya. Tapi itu menjadi pembendaraan. Kabar baiknya menjadi pembendaraan di sisi Allah. Tapi bukan berarti kita harus fakir. Kalau sudah berusaha masih fakir juga, jangan sedih juga, karena Allah simpan kekayaannya di akhirat nanti. Itu maksudnya. Ini pelajaran ini membuat hati orang fakir tidak terlalu kecewa di dunia. Masih ada harapan di akhirat. Coba kalau orang kafir tidak percaya kepada akhirat, kalau di dunia udah susah, udah nggak bisa ada harapan apa-apa lagi. Dan jadi stresnya juga berlipat-lipat karena tidak punya harapan. Nah, inilah gunanya agama untuk kestabilan jiwa. Jadi kalau diberi kekayaan bersyukur, syukur bagus buat dia. Tapi kalau diberi kefakiran dia bersabar, sabar juga baik buat dia. Jadi stabil orang beriman itu. Ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya bagus buat dia itu. Nah, ini ceritanya sedang cerita orang fakir nih. Kalau jadi fakir itu jangan terlalu bersedih. Yang miskin jangan bersedih. Karena ada pembenaran. Jadi kekayaannya di akhirat insya Allah ya. Di sisi Allah. Allah kan tahan. Berarti ada sebetulnya bagiannya, tapi ditahan. Yang kedua, wal marad, sakit juga sama. Sakit juga sama. Itu pembendaraan di sisi Allah. Wa huwa ya'ridu lil badan fayuhrijuhu anil i'tidal al khas. Dia adalah ya'ridu, menimpa badan, lil badan, fayuhrijuhu anil i'tidal, yang menyebabkan keluar dari keadaan normal secara khusus. Misalnya mata itu bisa melihat normalnya, ternyata jadi burem. Kaki bisa melangkah, ternyata melangkah tapi cingkud, sakit lah gimana begitu, tidak normal. Itu kan sakit itu membuat sesuatu tidak normal. Itu yang disebut dengan sakit. Wa huwa ya'ridu, maka disebut marid ya. Karena ya'ridu menimpa badan dan keluar dari kebiasaan normal, anil i'tidal, dari normal secara khusus. Sakit juga termasuk tabungan di sisi Allah. Yang ketiga, wasabru wa huwa tarkus syakwa. Sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah. Ya, min alamil bulu, berupa rasa sakitnya musibah. Min alamil balwa ya, bukan bulu. Min alamil balwa, dari sakitnya rasa musibah. Li ghairillahi la ilaha illallah ta'ala, bagi selain, kepada selain Allah. Meninggalkan kuasangkanya, meninggalkan keluh kesahnya itu berupa sakitnya musibah kepada selain Allah, li ghairillah, la ilallah, bukan kepada Allah. Seharusnya harus kepada Allah, tapi kalau ngeluhnya kepada Allah, enggak, memang harus ngeluh kepada Allah, harus minta tolong, kan ngeluh kepada Allah, ngadu kepada Allah dalam tahajud, dalam apa, bukan ngeluh ke orang. Ke orang mah seperti nggak ada masalah, enjoy asik-asik aja. Jadi yang disebut dengan sabar itu meninggalkan keluh kesah pada orang, mengadunya pada orang, bukan kepada Allah. Seharusnya mengadu kepada Allah. Waridho bil qada'i la yuqaddihu. Ridho, menerima, rela dengan keputusan, la yaqdahu, tidak boleh mencela, fihi padanya, asyaqwa ilallah, keluh kesah kepada Allah, wala ila ghairi, dan tidak pula kepada selainnya.
Wa innama yaqdahu birridha fil maqda. Sesungguhnya hanyalah boleh wa innama yaqdahu, sesungguhnya hanyalah yaqdahu mencela birridha fil qada. Birridha dengan rela fil qada terhadap keputusannya, keputusan Allah. Wa innama rujumur ridha bil qada. Sesungguhnya hanyalah terus menerusnya ridha karena ketentuan Allah. Li'anal abda la budda an yarda. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak boleh tidak harus menerima bihukmi sayyidihi, ketetapan tuannya. Kadza fi ta'rifat. Demikianlah definisi. Ini tarifat itu kitab tarifat Al-Jurjani. Ini definisinya, definisi tentang sabar. Jadi tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah ta'ala. Satu tuh. Meninggalkan keluh kesah berupa sakitnya musibah li ghairillah, kepada selain Allah, la ilallah ta'ala, tidak kepada Allah ta'ala. Itu sabar, meninggalkan keluh kesah. Yang kedua, sabar itu ridho bil qada, rela menerima segala keputusan dari Allah. Layak dahu fihi syakwa ilallah, dia tidak mencelaknya apapun yang datang dari Allah itu, tidak mencelaknya. Fihi padanya asyakwa, dengan mengeluh ilallah kepada Allah, tidak mencelak dan mengeluh. Wala ila ghairih, dan tidak kepada yang lainnya. Ini yang kedua itu. Sabar itu di sini ya, menurut pengertian di sini, menurut At-Tarifat, menurut kitab At-Tarifat, satu apa? Tidak mengeluh tidak mengeluh dari yang dari penyakitnya musibah, dari rasa sakitnya musibah kepada selain Allah, la ilallah, tidak kepada Allah. Yang kedua, ridho menerima keputusan Allah, dia tidak mencelaknya, keputusan Allah itu, dan dia tidak buruk sangka kepada Allah, dan tidak kepada yang lain juga, tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Yang ketiga, wa innama yaqdahu birridha fil maqda. Dia hanya mencela birridha fil maqda. Yaqdahu, mencela dengan ridha fil maqdi ya, terhadap ketetapannya. Wa innama luzumur ridha bil qada. Itu adakah terjemahan situ? Coba baca. Ini cuma diringkas. Tidak mengeluh kepada selain Allah. Satu. Atas kesedihan dan musibah. Satu. Yang menimpa, dan yang menimpa. Kemudian yang kedua, menerima segala ketetapannya. Ya. Terus yang ketiga, seperti dalam kitab At-Tarifat, ini adalah tunduk ataupun harus ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, seperti budak yang tunduk kepada tuannya. Iya. Ya, itu ringkasannya ya. Li'anal abda la budda an yarda bi hukmi sayyidihi. Karena sesungguhnya hamba seharusnya memang menerima terhadap ketetapan tuannya. Itu makna dari sabar. Tapi yang dibaca oleh bapak-bapak pendek aja. An badil hukama annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 hal termasuk pembenaran Allah Ta'ala, adal fakru wal maradu was sabru. Jadi fakir, sakit, dan sabar. As-sabru itu berasal dari kata as-sabaro, itu apa, jadam yang pahit, itu as-sabaro. Yang jadam, sesuatu yang sangat pahit. Al-maqalatul arba'un an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina sa'ala
ma khairul ayyam wa ma khairul syahr wa ma khairul a'mal wa ma khairul a'mal. Ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila apa? Su'ila ma khairul ayyam wa ma khairu berarti ya? Ma khairul ayyami wa ma khairus syahwati syuhuri wa ma khairul a'mali. Ulangi, ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali. Faqala khairul ayyami yaumul jumu'ati wa khairus syuhuri syahru ramadhana wa khairul a'mali as-salawatul khamsi liwaqtiha. As-salawatul khamsu liwaqtiha. As-salawatul khamsu ya dibacanya. Jadi yang ke-40 ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hina su'ila, ketika ditanya, ketika su'ila ditanya, beliau ditanya, ma khairul ayyami, apa sebaik-baik hari, wa ma khairus syuhur, apa sebaik-baik bulan, wa ma khairul a'mal, apa sebaik-baik amal. Jadi ditanya tiga perkara ya. Apa hari sebaik-baik hari, apa sebaik-baik bulan, apa sebaik-baik amal. Khairul ayyam, sebaik-baik hari yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari adalah hari Jumu'ah. Li'annahu sayyidul ayyam a'tahullahu ta'ala lihadal ummah al-muhammadiyah. Karena sesungguhnya hari itu adalah sayyidul ayyam, tuannya atau rajanya hari, di mana a'tahullahu ta'ala lihadal ummah, Allah Ta'ala memberikan, atahu memberikannya, Allah Ta'ala hadhil ummah kepada umat al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad. Iya, umat Muhammad namanya al-ummah al-Muhammadiyah. Itu yang pertama ya, khairul ayyam yaumul jumu'ah, ini terkenal. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan. Ini semuanya dari hadis ya. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, li'annahu anzala fil Qur'an. Karena sesungguhnya fihi pada bulan itu anzala turun Al-Qur'an, li'annahu sesungguhnya anzala turun fihi pada bulan itu Al-Qur'an. Wa fihi lailatul qadri, dan pada bulan itu ada Lailatul Qadri. Wa fi siyamul wajib, dan pada bulan itu ada kewajiban puasa wajib. Wali anna sawaban nafli, dan karena sesungguhnya sawaba pahala an-nafli, pahala nafilah, sunat. Istilah sunat ada lain nafilah atau nawafil jamanya. Sunnah, ada mandub sunat, ada sunnah, ada nafilah. Sesungguhnya pahala sunnah fihi pada bulan itu kasawabil fardi, seperti pahala ibadah fardu. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar Al-Warraq, itu ahli. Waraq itu dari kata warokun, kertas. Siapa sebenarnya warok itu? Tukang nulis naskah. Dulu kan buku tidak ada cetakan. Kalau saya mau buka buku ini, saya pesan kepada namanya Al-Warraq, tukang nulis itu, atau Khattot Al-Warraq, tukang itu. Itu bisa sebulan itu buku segede itu. Nyalin sebulan. Susah payah dulu. Al-Warraq 102 tuh ada di bawah tuh. Al-Imam Muhaddis Mahmud bin Ismail bin Abbas Baghdadi Mustamili Al-Warraq. Syahrul Rajab syahrul zar'i, ya. Kata Al-Warraq,
kata siapa? Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Rajaba ya. Rajaba itu ghair munsharif itu. Syahrul Rajab adalah syahrul zar'i. Zar'i apa? Hari menanam. Syahrul Sya'ban syahrul saqi az-zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Syahrul zar'i. Rajab adalah syahrul zar'i, bulan menanam. Syahrul Sya'ban syahrul saqi az-zar'i. Saqiyuz zar'i. Syahrul saqiyiz zar'i ya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalikaz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman itu. Itu 103 itu apa tuh? Undur Lataif Al-Ma'arif, itu kitabnya Fima Lima Wasimil Am minal Wadaib. Jadi kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban bulan menyirami. Syahrul Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Dzalikaz zar'i, menanam tanaman. Bulan latihan ya Kak? Ya istilah boleh aja sih, yang lainnya bulan latihan. Namanya telah syahrul tarbiyah. Itu nama-nama jadi tambah banyak namanya kan. Bisa syahrul hasad tuh masuk. Ada syahrul jihad, itu kan julukan-julukan. Syahrul Quran, syahrul jihad, syahrul ibadah. Ya, sekarang pula bisa apa lagi? Syahrul sodako, namain aja lah. Syahrul jamaah, boleh. Itu kan yang menamai kita, yang memberi gelar-gelar baik kepada bulan Ramadan itu. Syahrul ukhuwah. Kalau bukan bulan Ramadan sedikit yang ke masjid. Ramadan semuanya semasjid. Nah, ukhuwah tuh syahrul ukhuwah. Boleh nih. Ini syahrul hasad, hari panen. Bukan para ustadz saja hari panen. Syahrul hasad. Ya, anak yatim fakir miskin juga bulan ini syahrul panen itu pada. Iya, anak yatim itu lumbahin itu. Kalau di Jakarta ya. Ini kan panen itu syahrul hasad. Dari sisi yang lain, ini dari sisi pahala, ini makan dari sisi pahala. Kemudian wa khairul a'mal as-salawatul khamsu liwaqtiha. Sebaik-baik amal itu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena waktu itu ada waktu, habis waktunya ya. Ada waktu utama, itu liwaqtiha, waktu utama. Ada waktu boleh, waktu apa yang itu antara tengah-tengah itu sejam. Nah, ada waktu yang ya sekedar boleh, sekedar sah, ya di ujung waktunya. Hampir habis. Wah, ini panjangnya. Jadi sebaik-baik hari dari Jumat, sebaik-baik bulan Ramadan, sebaik-baik amal adalah sholat yang wajib, yang 5 waktu pada waktunya. Fa innaha abwabul a'mal, karena sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu pintu amal. Fa idza futihat as-salawat, apabila dibuka pintu sholat, idza futihat as-salawatul atau futihat sairul a'mal, maka dibukalah amal-amal yang lain. Wa idza suddat, apabila ditutup pula amal-amal yang lain. Famata Ibnu Abbas. Lain cukup sampai situ ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mah famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum, pada hari ini ya. Ini mah udah cerita yang lain nih. Wa huwa yaumul jum'ah famadu ala dzalika salatu ayyam fabalagha aliyan radhiyallahu anhu. Lain cerita. Nanti cukup. Jadi punya pandangan